Banyak orang berkata, kenapa ya? Saya udah rajin beribadah, saya juga udah berdoa, saya udah baca firman, saya udah pelayan. Tok ngalami juga musibah demi musibah yang beruntun. Mari kita introspeksi diri. Sebab kalau hidup kita bertentangan atau berseberangan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau bela? Bagaimana Tuhan mau melindungi? Bahwa kita jadi seterusnya Tuhan. Sungguh benar bahwa tempat perlindungan yang sempurna dan tidak pernah jebol ada dalam Kristus. Banyak orang menaruh tempat perlindungan pada harta. Buktinya harta tidak bisa menyelamatkan pada waktu COVID. Banyak orang menaruh perlindungan kepada bunker. Tapi ternyata kemarin tanggal 7 Oktober. Di mana ketika teroris datang mulai mencari bunker-bunker dan membunuh banyak sekali orang-orang Yahudi. Banyak orang menaruh perlindungan kepada orang-orang yang dia andalkan. Tapi ternyata orang-orang yang diandalkan bisa pada akhirnya mati dan bisa mengecewakan. Itu sebabnya tempat perlindungan yang sejati yang kita bisa temui hanya dalam Kristus. Saya mau bagikan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap, mampu menolong dalam kesesakan. Jadi menarik kata pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah sumber atau Tuhan adalah pusat perlindungan kita. Tidak ada tempat yang paling aman selain dalam Tuhan. Bahkan tempat kekuatan kita. Ia selalu siap, artinya gercep, siaga satu, dan mampu menolong dalam kesesakan. Nah, saya mau bagikan ada 3 bukti dari perlindungan Tuhan. Yang pertama, bukti perlindungan Tuhan itu terjadi ketika hidup kita sepadan dengan firman-Nya. Banyak orang berkata, kenapa ya? Saya udah rajin beribadah, saya juga udah berdoa, saya udah baca firman, saya udah pelayan. Tok ngalami juga musibah demi musibah yang beruntun. Mari kita introspeksi diri. Sebab kalau hidup kita bertentangan atau berseberangan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau bela? Bagaimana Tuhan mau melindungi? Bahwa kita jadi seterusnya Tuhan. Tapi kalau hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, hidup kita sepadan dengan kehendak Tuhan, Dia akan menjadi perlindungan, pembela, dan penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 itu ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah artinya the son of Kor, atau anak-anak Korah. Di mana Bani Korah ini mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tapi sebelumnya di mana keluarga yang mengalami musibah besar. Di mana pada waktu bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 50 ketika Bani Korah, ketika Korah, Data dan Abiram memberontak kepada Musa. Dan melawan Musa, tidak lagi mau mengikuti pimpinan yang Musa tuntun. Dan akhirnya mereka melawan, mereka gak mau bicara sama Musa. Dan apa yang terjadi? Maka dalam sekejap bumi mangap, terjadi gempa yang besar sehingga bumi terbelah dan memakan atau menelan 3 keluarga daripada Korah, daripada Data dan Abiram. Dan kemudian bumi itu langsung menutup lagi. Sungguh mengerikan, padahal mereka bertiga ada keluarga imam, keluarga Lewi, keluarga pelayan Tuhan. Karena mereka memberontak atau tidak taat sesuai dengan nilainya Tuhan, kehendaknya Tuhan, akhirnya Tuhan tidak bisa membela. Tuhan angkat tangan ketika bencana alam terjadi. Itu sebabnya saat terjadi bencana yang luar biasa terhadap keluarga, terhadap ayah daripada Korah. Lalu Bani Korah atau anak-anak Korah ini minta ampun sama Tuhan. Lalu dia berseru
kepada Musa, ampuni aku. Jangan sampai bencana ini dan malapetaka ini menerpa kepadaku. Langsung Tuhan meluputkan anak-anak Korah ini dan mereka menulis kitab Mazmur 46 bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Ia selalu siap dan mampu untuk menolong kita dalam kesesakan. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong ketika kita hidup sepadan atau selaras. Tidak jadi opositnya Tuhan. Itu sebab buat saudara semua yang jauh dari Tuhan. Buat saudara yang hidup jatuh dalam dosa. Ayo segera kembali sama Tuhan. Supaya bencana berikutnya jangan menerpa kepada kita. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit di depan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi 1 jam di depan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi 1 hari ke depan. Itu sebabnya pastikan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara jauh, saudara hidup dalam dosa, cepat minta ampun. Dan kembali pada jalan Tuhan. Maka Dia akan meluputkan kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Yang kedua, bukti bahwa perlindungan Tuhan itu terjadi karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya buat menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk melindungi kita dari kebinasaan. Agar kita jangan binasa, masakah malapetaka di dunia ini Tuhan tidak sanggup untuk meluputkannya. Dia sudah buktikan. Dia sudah tunjukkan. Nyawanya digantikan. Seharusnya kita binasa, jadi dia yang binasa. Harusnya kita itu yang disalibkan. Kita itu yang harusnya mengalami laknat atau kutuk. Tapi Tuhan gantikan dengan tubuhnya dan nyawanya. Agar saudara diselamatkan, agar saudara dilindungi, diluputkan dari malapetaka. Kalau dia udah melakukan 2000 tahun yang lalu buat kita. Pasti semua niat jahat orang, Tuhan akan pasang badan untuk kita. Kita hidup hari ini karena ada orang yang berkorban. Ada orang yang pasang badan buat kita. Saya ingat pada tanggal 7 Oktober 2023. Merupakan waktu yang tidak pernah diduga-duga oleh Mossad ataupun intelijen Israel. Ketika teroris mulai melemparkan nuklir, menyerang nuklir bertubi-tubi. Ribuan nuklir. Mereka datang dengan parasut udara. Kemudian mereka datang lewat darat dengan membongkar border. Dan mereka datang juga lewat laut. Dan mereka semua mulai masuk ke kibut orang-orang Yahudi. Kibut adalah tempat komunitas orang-orang Yahudi di mana mereka bikin peternakan sama-sama, pertanian sama-sama, mereka jual, mereka hidup bersama-sama, saling membagi satu dengan yang lain. Dan ketika teroris datang, mulai menembaki setiap rumah-rumah. Kemudian ada bapak tua bernama Solomon Rons yang tinggal di Nahal Oz, Israel. Ketika dia lihat bahwa tetangganya mulai ditembakin, dibom rumahnya. Bahkan bayi-bayi dibakar hidup-hidup. Kakek tua ini langsung membawa anak, istri, cucunya untuk disembunyikan, dibangker dan dikunci. Lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya, duduk di ruang tamu dengan pakai baju piyama seperti orang tua yang sebatang kara. Supaya sewaktu-waktu ketika teroris masuk di rumahnya, teroris tahu cuma dia seorang diri. Dan betul ketika teroris datang dan menembak bapak tua ini, teroris pikir, bapak ini hidup sebatang kara. Lalu kemudian dia pergi dan kemudian mencari orang Yahudi yang lainnya. Sehingga istri, anak, cucu dilindungi, diselamatkan karena ada orang yang memberikan nyawanya untuk keluarganya. Yang pasang badan, dia adalah heroik. Dia adalah seorang hero, pahlawan bagi keluarganya. Itu sebab dia, istri dan anak-anak yang mengenang sampai hari ini. Tetap pengorbanan yang begitu luar biasa. Bapak ibu saudara,
Kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang melindungi kita. Ayo kita lebih lagi mengasihi Tuhan, kita lebih lagi sayang sama Tuhan, kita lebih lagi cinta sama Tuhan. Kita lebih lagi menaruh hidup kita sungguh-sungguh untuk jangan lagi melukai Tuhan. Sungguh sedih, tanggal 7 bulan 10, di dalam kibut itu ada sekitar 450 populasi. Tapi dalam satu hari 260 ditembak, dibunuh. Loh kok tahu dia dari mana? Rupanya teroris-teroris itu memasang kamera GoPro secara live. Untuk menunjukkan bahwa kami bisa membunuh orang-orang Yahudi. Kita lihat bahwa ini sungguh mengerikan. Mereka bukan berhadapan dengan teroris. Tapi ini dengan demon, dengan roh jahat, dengan kuasa kegelapan. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa perangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa kegelapan. Ayo kita berlindung di bawah kepak sayap Tuhan yang aman. Yang ketiga, bukti perlindungan Tuhan itu datang pada saat kita berseru kepada Tuhan. Bukan Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan mau kita anak-anaknya berseru sama Dia. Panggil Dia Bapa. Panggil Dia sebagai Tuhan. Doa adalah sikap hati bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa sikap hati bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Itu sebabnya mari berseru. Dan konsistenlah berdoa. Kenapa sih doa kita gak dijawab Tuhan? Karena mungkin gak konsisten berdoa. Elia itu manusia biasa. Tapi di dalam manusia biasanya, dia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun gak turun. Dia bisa berdoa meminta hujan turun. Kemudian dia berdoa api turun. Tapi kenapa? Elia itu walaupun manusia biasa doanya didengar Tuhan. Karena dia konsisten berdoa. Itu sebabnya saudara yang dikejar-kejar ataupun ditakut-takutin, diintimidasi. Saudara yang diserang sama orang-orang yang mau niat buruk sama saudara. Mari berseru minta perlindungan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu dekat sama orang yang berseru. Berarti orang yang gak pernah berseru, Tuhan gak dekat, Tuhan itu jauh. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bukan kita melakukan kehendak Tuhan saja, tapi Tuhan juga akan melakukan kehendak kita kalau kita takut akan Dia. Tidak berseberangan. Sepadan dengan firman-Nya. Mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu, pada waktu tanggal 7 Oktober, di mana saya bersama dengan istri membawa grup 231 orang ke Tanah Perjanjian. Di situ, di mana pagi hari kami sudah mendengar berita dari guide bahwa mulai ada roket yang masuk di daerah selatan Yerusalem. Dan karena belum sampai di Yerusalem, jadi kami masih bisa melakukan itinerary kami. Situs-situs religius yang kami kunjungi, itu merupakan hari terakhir kami di Yerusalem. Lalu kemudian jam 9.30 ada sirene bunyi di kota Yerusalem begitu keras. Kemudian guide berkata, ayo kita berlindung di tempat perlindungan atau di gua. Sampai kemudian ada ledakan, artinya Iron Dome sudah menangkis roket dari Gaza. Kemudian kita melakukan itinerary lagi. Lalu kemudian ada serangan lagi. Yang saya lakukan adalah saya bilang, Tuhan, Engkau lindungi kami semua. Nyawa 230 ini ada dalam tangan Tuhan. Saya cuma memimpin, tapi jadikan saya pemimpin yang bisa peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan Tuhan mulai menuntun, menaruh damai, menaruh kapan waktunya untuk berangkat meninggalkan Yerusalem, kapan waktunya untuk berangkat meninggalkan Tiberias. Dan akhirnya kami bisa menyelesaikan semua itinerary di daerah utara. Dan waktu kami menyeberang sampai di Jordan. Dari pertahanan Kairo berkata, Bapak Pendeta, bagaimana semua aman dan selamat, puji Tuhan 231 selamat semua.
Lalu kemudian dari KBRI Jordan, ketika kami ada baru nyampe Jordan, telepon, bagaimana Pak Pendeta? Semuanya aman. Kami bilang aman, puji Tuhan. Tuhan baik dalam perlindungan. Dan waktu kami sudah keluar sore hari, ada roket yang turun dari utara, yang diserang oleh pasukan Hizbullah dari utara. Dan sekarang di area utara Israel ditutup. Kami sungguh melihat bahwa pimpinan perlindungan Tuhan sungguh sempurna. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saya juga berdoa agar saudara tetap mengalami perlindungan Tuhan dan selalu damai sejahtera turun atas kita semua.